Berikutnya, kita akan membahas mengenai total probability dan aturan Bayes. Misalkan, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN adalah suatu kejadian disjoint, yaitu kejadian saling asing atau kejadian tanpa irisan, yang membentuk suatu partisi dari ruang sampel. Jadi ruang sampelnya bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa kejadian disjoint, saling asing. Dan diasumsikan bahwa probabilitas AI lebih dari 0 untuk semua I, mulai dari 1 sampai N. Artinya, probabilitas PA1 lebih dari 0, PA2 lebih dari 0, dan seterusnya. Maka, untuk kejadian B, kita memiliki rumus probabilitas B sama dengan probabilitas A1 irisan B ditambah probabilitas A2 irisan B ditambah probabilitas A3 irisan B dan seterusnya sampai probabilitas AN irisan B. Berdasarkan rumus conditional probability, probabilitas A1 irisan B sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B jika diketahui A1. Maka kita bisa tulis ulang rumus total probability ini menjadi probabilitas B sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B jika diketahui A1 ditambah probabilitas A2 dikali probabilitas B jika diketahui A2 dan seterusnya sampai ditambah probabilitas AN dikali probabilitas B jika diketahui AN. Ini kita sebut sebagai total probability. Kita lihat contoh kasusnya. Misalkan kamu hadir di sebuah acara di mana kamu mendapatkan satu makan gratis yang dipilihkan oleh panitia. Di sana terdapat 3 macam kelompok makanan. 50% makanan adalah menu vegetarian, 25% makanan adalah olahan daging, dan 25% yang sisanya adalah olahan seafood. Nah, panitia akan mengambilkan satu makanan secara acak untuk kamu. Kamu memiliki probabilitas terkena alergi sebesar 0,3 jika memakan menu vegetarian, 0,4 jika memakan olahan daging, dan 0,5 jika memakan olahan seafood. Nah, karena panitia mengambilkan makanan secara random, berapakah probabilitas kamu terkena alergi? Baik, misalkan AI adalah kejadian kamu memakan makanan jenis I. Tadi ada 3 jenis makanan. Yang pertama adalah makanan vegetarian. Berarti probabilitas kamu memakan makanan vegetarian atau PA1 adalah 0,5 karena makanan vegetariannya ada 50%. Kemudian probabilitas kamu memakan olahan daging atau PA2 adalah 0,25 karena makanan dagingnya ada 25%. Dan probabilitas kamu memakan olahan seafood adalah 0,25. Atau kita sebut sebagai PA3 karena olahan seafoodnya ada 25%. Misalkan B adalah kejadian kamu terkena alergi. Nah, tadi diketahui kamu terkena alergi jika memakan menu vegetarian adalah 0,3. Berarti PB jika diketahui kamu memakan vegetarian. Berarti PB jika diketahui A1 sama dengan 0,3. Kemudian, probabilitas kamu terkena alergi jika memakan olahan daging. Berarti PB jika diketahui A2 sama dengan 0,4. Kemudian, probabilitas kamu terkena alergi jika memakan olahan seafood. Berarti PB jika diketahui A3 sama dengan 0,5. Nah, berdasarkan total probability, probabilitas kamu terkena alergi adalah PB kamu terkena alergi sama dengan PA1 dikalikan PB jika diketahui A1 ditambah PA2 dikalikan PB jika diketahui A2 ditambah PA3 dikalikan PB jika diketahui A3. Berarti kita tinggal hitung 0,5 kali 0,3 ditambah 0,25 kali 0,4 ditambah 0,25 kali 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,375. Dari total probability ini dapat kita turunkan menjadi aturan Bayes. Sama seperti tadi, misalkan terdapat kejadian disjoint A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN
yang membentuk suatu partisi dari ruang sampel dan diasumsikan bahwa probabilitas AI lebih dari 0 untuk semua I, maka untuk suatu kejadian B di mana probabilitas B lebih dari 0, kita memiliki probabilitas AI jika diketahui B sama dengan probabilitas AI dikalikan probabilitas B jika diketahui AI dibagi PB. Nah, ini berdasarkan rumus dari conditional probability. Dari rumus ini, rumus conditional probability ini, perhatikan bagian bawahnya, bagian penyebutnya, PB. PB bisa kita ganti berdasarkan total probability yang barusan kita bahas. PB itu sama dengan PA1 dikali PB jika diketahui A1, ditambah PA2 dikali PB jika diketahui A2, dan seterusnya sampai PAN dikali PB jika diketahui AN. Nah, jadi PB-nya ini kita ganti menggunakan total probability sehingga menghasilkan rumus yang baru ini. Jadi, rumus ini kita sebut sebagai aturan Bayes, yaitu PAI jika diketahui B sama dengan PAI dikalikan PB jika diketahui AI dibagi dengan PA1 dikali PB jika diketahui A1, dan seterusnya sampai PAN dikalikan PB jika diketahui AN. Kita lihat contohnya. Masih contoh yang tadi. Kamu hadir di sebuah acara di mana kamu akan mendapatkan satu makan siang gratis. Di sana ada 3 macam kelompok makanan. 50% makanannya adalah vegetarian, 25%-nya adalah olahan daging, dan 25% sisanya adalah olahan seafood. Kamu memiliki probabilitas terkena alergi sebesar 0,3 jika memakan menu vegetarian, 0,4 jika memakan menu olahan daging, dan 0,5 jika memakan olahan seafood. Nah, panitia mengambilkan makanan secara random. Misalkan, AI adalah kejadian kamu memakan makanan jenis I. A1 berarti kamu memakan makanan vegetarian, probabilitasnya adalah 0,5. A2 berarti kamu memakan olahan daging, PA2 adalah 0,25. A3 kamu memakan olahan seafood, probabilitasnya adalah 0,25. Misalkan B adalah kejadian terkena alergi, yaitu kamu terkena alergi jika memakan menu vegetarian, probabilitas B jika A1 sama dengan 0,3. Kamu terkena alergi jika memakan olahan daging, probabilitas B jika A2 yaitu 0,4. Kamu terkena alergi jika memakan olahan seafood, probabilitas B jika A3 yaitu 0,5. Oke, pertanyaannya, misalkan ternyata kamu terkena alergi, berarti B ya, kejadian B. Berapakah probabilitas kamu tadi mendapatkan makanan vegetarian? Nah, yang ditanya adalah probabilitas kamu mendapatkan makanan vegetarian. PA1, jika tadi diketahui bahwa kamu ternyata terkena alergi. Maka sebenarnya yang ditanyakan adalah PA1 jika diketahui B. Ingat, jangan sampai salah mengerjakan menjadi PA1 saja. Kita harus menggunakan aturan Bayes karena di sini sudah disebutkan ternyata kamu terkena alergi. Baik, kita tinggal gunakan rumus aturan Bayes sebelumnya. PA1 jika diketahui B sama dengan PA1 dikalikan PB jika diketahui A1 dibagi dengan PA1 dikalikan PB jika diketahui A1 ditambah PA2 dikalikan PB jika diketahui A2 ditambah PA3 dikalikan PB jika diketahui A3. Tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam. 0,5 dikali 0,3 dibagi dengan 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,25 dikali 0,4 ditambah 0,25 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,4. Baik, sampai di sini dulu. Silakan ditonton kembali, dikerjakan soal-soalnya supaya semakin paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.